Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Kayaknya ada yang aneh deh, ada yang salah deh. Oke, aku ulangin. Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel baru aku, Cakar Hitam Reborn. Dari banyaknya channel yang aku buat, jujur aku paling suka dengan channel yang ketiga. Channel ketiga aku, Cakar Hitam. Makanya aku menginginkan channel itu untuk hidup lagi. Namun bukan dengan nama yang sama. Channel ketiga, emang yang pertama apa? Yang pertama itu Ravideo, yang kedua Mania Komik, dan yang ketiga tentu saja Cakar Hitam. Sebelum Ravideo sebenarnya ada lagi sih, dan itu beneran channel pertama aku karena aku membuat channel pertama aku sekitar tahun 2015. Tapi pada saat itu aku belum siap untuk membentuk channel aku. 1 tahun kemudian terbentuklah Ravideo yang sudah mencapai lebih dari 30.000 subscriber. Tapi di-ban atau di-banet atau dihilangkanlah dengan alasan terkait dengan channel yang kena pelanggaran 3 kali. BTW, mungkin ini akan menjadi channel terakhir aku, channel terakhir yang aku buat jika channel ini gagal dimonetisasi. Terlepas dari itu, selamat datang di channel baru aku, Cakar Hitam Reborn. Di video kali ini, kalian pasti sudah tahu di sini aku mau membuat video apa, bener kan? Membahas sekaligus mengulas apa yang terjadi pada episode 366 Webtoon Lookism. Sebelum kita mulai, aku pengen kamu subscribe channel ini. Itu bertujuan supaya aku lebih cepat memenuhi syarat monetisasi. Dan tonton video ini sampai habis ya, karena syarat monetisasi adalah 1000 subscriber plus 4000 jam tayang. So, tolong subscribe channel ini. Ya sudahlah, kita sudah lama bertele-tele. Sekarang kita menuju ke inti video, yaitu membahas sekaligus mengulas apa yang terjadi pada episode 366 Webtoon Lookism, yaitu pertarungan antara Raja Ansan versus Park Young Sok. Di awal rilis, kita akan diperlihatkan kedatangan sang pengendali api yang bernama Zuko alias Ma Tae-so dengan julukan Raja Ansan mendatangi markas Lee Ji-hoon Crew untuk menemui juniornya sekaligus menemui Lee Ji-hoon. Tapi sayang sekali juniornya harus takluk dengan Park Young Sok mode psycho. Mode psycho, emang mode psycho apa sih? Oke, di antara kalian pasti ada yang nggak suka dengan sebutan ini. Ya, aku bisa memaklumi itu karena mungkin menurut kalian yang kontra atau tidak setuju itu terdengar berlebihan atau kurang cocok, bener kan? Tapi apa kalian tahu, aku salah satu orang yang meramaikan sebutan mode psycho. Meramaikan ya, bukan pencetus. Kalau pencetus atau pencipta sih aku nggak tahu. Soalnya mode psycho ini pertama kali muncul pada episode 296 sampai episode 297 saat pertarungan antara Park Young Sok versus Se Song-eun. Dinamakan mode psycho karena Park Young Sok bertarung secara liar sambil tersenyum. Selain tersenyum, dia juga sangat mudah mengecek lawan atau membuat lawan ke-trigger jika sudah tahap mode psycho. Namun mode psycho ini tidak terlalu OP teman-teman karena ada aturan mainnya. Sehingga saat melawan Lee Do-kyu dengan mudah mengalahkan Park Young Sok. Nanti akan aku bahas lebih detail jika channel ini sudah dimonetisasi. Awalnya Zuko tidak tertarik melawan Park Young Sok, bertarung melawan Park Young Sok. Namun Park Young Sok memaksa dan pertarungan itu pun terjadi. Terlihat jelas pertarungan itu berat sebelah. Tulang Park Young Sok sedikit retak ketika Renakan menahan pukulan si Raja Ansan. Namun bukan Park Young Sok namanya jika dia menyerah ataupun mundur atau malah pulang. Dia langsung menyerang Raja Ansan menggunakan kaki dengan teknik Dwijagi, lalu disambung dengan 2 tendangan, kaki kiri dan kaki kanan. Tapi bagi Zuko si Raja Ansan, serangan itu geli-geli gimana gitu. Untuk menyelesaikan pertarungan, Raja Ansan menyerang Park Young Sok menggunakan tangannya. Tapi hal itu di-counter dengan teknik tornado, teknik yang sama saat bertarung melawan Kim Kim Young, Tuan VVIP, dan Hyun Song. Nah, hal yang sangat menarik terjadi di sini.
Teknik tornado itu dengan mudah diatasi oleh Raja Ansan sambil mengungkapkan kalau petarung seperti Park Yung-sok itu tidak terhitung jumlahnya di generasi pertama. Untuk petarung jenius seperti Park Yung-sok baru ada 2 ya. Mereka adalah Park Yung-sok dan Song Yo-han. Bener kan? Apa ada lagi ya? Kayaknya enggak deh. Tapi jika petarung jenius yang dimaksud oleh Raja Ansan itu petarung yang akrobatik atau mengandalkan teknik atau lebih dari satu bela diri, sepertinya ada lagi ya teman-teman selain Park Yung-sok dan Song Yo-han. Mereka adalah Jonggun dan Jin Ho Bin. Atau ada lagi ya, saat itu juga ia meraba mata kanannya sambil mengingat saat ia kalah melawan Lee Ji-hoon. Lee Ji-hoon hendak mengambil jari tengah tangan kanannya Raja Ansan. Namun si Raja Ansan itu meminta Lee Ji-hoon untuk menukarkan jari tengahnya dengan mata kanannya. Pertukaran itu disetujui karena Raja Ansan tidak ingin kehilangan pukulannya. Sedangkan Lee Ji-hoon bisa tenang melepaskan Raja Ansan. Karena jika tidak seperti itu, Raja Ansan akan terus bertarung dan membuat kekacauan di mana-mana. Yang mana pada saat itu, masa generasi pertama sudah berakhir dengan Lee Ji-hoon yang menjadi rajanya. Kita bahas lagi tentang maksud dari petarung jenius seperti Park Yung-sok di generasi pertama. Ucapan Raja Ansan tentu tidak membual ya teman-teman, karena itu dibuktikan dengan testimoni Lee Do-kyu yang mengungkapkan kalau orang-orang di generasi pertama itu adalah monster. Lee Do-kyu loh yang bilang seperti itu, yang bilang kalau orang-orang generasi pertama itu adalah monster-monster yang menakutkan. Aku yakin itu benar karena yang ngomong itu adalah generasi 0. Jika benar seperti itu, seberapa kuat ya Raja Ansan? Ingat, Raja Ansan membuat Lee Do-kyu terkesan loh. Tentu saja Lee Ji-hoon kita skip ya. Selain seberapa kuat Raja Ansan, seberapa kuat ya Lee Ji-hoon? Dia bertarung dengan Raja Ansan tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Dan dia juga mengalahkan monster-monster dari generasi pertama yang mana mereka diakui oleh Lee Do-kyu. Bisa saja monster-monster yang Lee Do-kyu sebut itu mungkin mirip dengan Jonggun dan Junko. Jika itu kebenarannya, tentu masa muda Raja Ansan lebih kuat dari Jonggun dan Junko. Lee Ji-hoon gimana dong? Sudahlah, mungkin dia setara dengan masa mudanya Lee Do-kyu. Ingat, umur berpengaruh ya dalam sebuah pertarungan, oke? Jangan disamaratakan. Masuk ke inti cerita, Park Yung-sok berhasil bangkit dan dia akan mengeluarkan semua teknik Jonggun dan Junko yang sudah pernah ia lihat. Tapi pertarungan mereka terpending dengan adanya Vasco dan Lee Jin-sung. Mereka berdua menyerang Raja Ansan dengan cara mereka masing-masing. Vasco dengan teknik flying knee kick-nya, sedangkan Lee Jin-sung dengan tinju rantainya. Saat itu juga Raja Ansan bersemangat karena dia melihat potensi kehebatan mereka bertiga. Sekali lagi pertarungan Park Yung-sok versus Raja Ansan kembali ditunda dengan kedatangan Diki alias Lee Ji-hoon. Ya, seperti itulah gambaran mengenai episode 366. Untuk selengkapnya, kamu bisa baca di Naver Webtoon ya, atau lain webtoon versi Mandarin, atau Milo Komik yang sudah aku buat. Linknya ada di Instagram aku ya, @dnraffi. Tapi pastikan kamu sudah follow Instagram aku. Emang buat apa sih nge-follow segala? Gengsi tahu? Gengsi? Ya sudah, buat akun fake atau akun palsu. Oke, apa susahnya sih? Bener kan? Keuntungannya apa kalau kamu follow Instagram aku? Itu kan pertanyaan kalian. Keuntungannya adalah kamu tidak akan ketinggalan setiap video yang aku upload di YouTube atau platform lainnya. Karena pasti aku membuat instastory bahwa aku sudah upload video baru ataupun sebagainya. Gengsi ya? Ya udah, buat akun fake atau akun palsu. Kalau udah buat, ya follow aku, @dnraffi. Sekarang nggak ada alasan lagi kan buat kamu nggak follow Instagram aku. Bener kan? Yaps, itulah review episode 366 Webtoon Lookism. Bocoran sekaligus pembahasan fakta dan teori, ya kan? Semoga channel ini bisa dimonetize. Kalau enggak ya udahlah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Aku yakin kamu suka dengan video ini. Karena ini kan yang kalian tunggu. Ingat, subscribe ya, subscribe channel ini supaya syarat monetisasi tercapai dengan segera.
Ya udah, aku izin pamit. Aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?